Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ananda Delvinadia. Saya akan mempresentasikan konsep ICT dan implementasinya. Pada slide pertama terdapat topik pembahasan, yaitu ada konsep dasar, pengertian ICT, peran dan manfaat ICT, dan implementasi ICT dalam lingkup bisnis. Selanjutnya yaitu adalah konsep dasar ICT. ICT atau Information and Communication Technology adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan teknologi dan perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mentransmisikan informasi secara elektronik. Ini adalah bentuk gambaran dari konsep dasar ICT. Di slide selanjutnya adalah penjelasan dari konsep ICT tadi, yaitu ada informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang dapat diakses dan dipahami oleh manusia. Informasi bisa berupa teks, gambar, suara, atau kombinasi dari ketiganya, yaitu teks, gambar, dan suara. Selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi merujuk pada kemampuan untuk berbagi informasi antara orang-orang atau sistem komputer. Dalam konteks ICT, ini dapat dilakukan melalui media seperti telepon, email, pesan teks, atau platform media sosial, seperti contohnya pengiriman di WhatsApp, seperti mengirim pesan, mengirim teks suara, atau berteleponan. Selanjutnya adalah teknologi, yaitu merujuk pada perangkat dan sistem yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan mentransmisikan informasi. Contohnya teknologi yang digunakan dalam ICT meliputi komputer, server, jaringan komputer, perangkat mobile, dan perangkat lunak lainnya. Di sini terdapat gambaran di mana ada komputer, jaringan, seperti informasi, komunikasi, dan teknologi tersebut. Selanjutnya adalah peran ICT untuk bisnis. ICT merupakan hal yang sangat penting untuk bisnis saat ini. ICT memainkan peran penting dalam bisnis modern karena memungkinkan organisasi untuk mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa, ini adalah peran dan manfaat untuk ICT, utama ICT dalam bisnis. Yang pertama yaitu ada komunikasi. Komunikasi memungkinkan bisnis untuk berkomunikasi dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok dengan lebih efisien dan efektif melalui email, video konferensi, dan alat komunikasi lainnya. Selanjutnya yaitu manajemen data. Manajemen data memungkinkan bisnis untuk menyimpan, mengakses, dan mengolah data dengan lebih mudah dan aman. Berikut adalah penghemat biaya. Penghemat biaya di sini dapat membantu bisnis mengurangi biaya seperti biaya perjalanan dan biaya administrasi, karena banyak pekerjaan dapat dilakukan secara online. Selanjutnya ada peningkatan produktivitas, yaitu dapat membantu meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan akses cepat dan memudahkan ke informasi yang diperlukan. Selanjutnya peningkatan efisiensi, yaitu membantu bisnis untuk melakukan pekerjaan dengan lebih efisien dan efektif sehingga bisnis dapat menghemat waktu dan sumber daya. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan dan analisis bisnis. Analisis bisnis di sini menggunakan ICT. Bisnis dapat mengumpulkan data tentang operasi mereka dan menganalisisnya untuk mengidentifikasi tren dan peluang baru. Selanjutnya kolaborasi, yaitu memungkinkan karyawan untuk bekerja sama dengan lebih mudah dan efisien. Selanjutnya yaitu akses global,
memungkinkan bisnis untuk terhubung dengan pelanggan dan mitra bisnis di seluruh dunia, memungkinkan mereka untuk mengembangkan jaringan global yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas. Pengguna ICT atau pengguna informasi komunikasi teknologi dapat memberikan fleksibilitas bagi karyawan karena mereka dapat bekerja dari rumah atau dari lokasi yang nyaman. Dengan demikian, menggunakan ICT dapat memberikan banyak manfaat bagi bisnis, dari peningkatan produktivitas dan efisiensi hingga penghematan biaya dan peningkatan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ICT sangat penting bagi bisnis untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebaik mungkin untuk mengoptimalkan operasi mereka dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Selanjutnya adalah manfaat ICT untuk bisnis. Di sini manfaat ICT untuk organisasi ada infrastruktur yang lebih fleksibel. Terus yang kedua, peningkatan intelijen bisnis dan manajemen informasi. Ketiga, ada keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Untuk produksi, efisiensi lebih tinggi, rantai nilai yang lebih ramping, mengurangi biaya. Dan untuk pelanggan, yang pertama ada program pemasaran yang lebih efektif dan efisien, pemenuhan pesanan yang disederhanakan, peningkatan layanan pelanggan. Selanjutnya yaitu adalah implementasi ICT dalam lingkungan bisnis. Kehadiran internet telah mengubah ruang lingkup bisnis. Implementasi ICT dalam bisnis telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Implementasi ICT dalam bisnis terus berkembang seiringnya dengan kemajuan teknologi dan memungkinkan bisnis untuk lebih efisien dan inovatif dalam menghadapi tantangan dan kesempatan berbisnis. Secara garis besar, implementasi ICT dalam lingkup bisnis dapat mencakup beberapa area. Seperti pada slide selanjutnya terdapat gambaran beberapa area pada informasi and communication technology. Di sini ada routing, delivery, scheduling, radio, barcoding, dan yang lainnya dapat dilihat dengan seksama. Baiklah, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih telah memperhatikan presentasi ini dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.